Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga. Halo Belatwara, kita bersama lagi di Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jawa Barat. Bersama saya Wanda Wardania. Di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar nostalgia permainan saat kita masih kecil nih, Belatwara. Kalau saya sih dulu ya, karena saya gennya gen X lah ya bisa dibilang. Mainan kayak petak umpet, galah asin itu happy banget, bahagia itu sederhana. Nah kalau Gen Z atau gen yang sekarang nih kayaknya mungkin tidak mengenal jenis permainan seperti ini. Padahal nih, permainan tradisional ini banyak banget manfaatnya. No gadget-gadget lah ya, kayaknya badan juga lebih sehat. Dan karena itu, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membangkitkan olahraga tradisional bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Kompor ini. Kita langsung ngobrol aja ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Asep? Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Aduh seneng banget Seneng banget ya. Ini aduh podcast keberapa kali nih kita ketemu ya Pak Asep ya? Udah ke-4 kali sama. Satu lagi dapat kulkas gitu ya. Iya, Belatwara senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Asep Purwantoro. Beliau ini terakhir ketemu saya nih sebagai kabid dari pembudayaan olahraga ya di tahun 2022 dari Dispora. Pak Asep sendiri sudah lama banget tuh di Dispora ya kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol ya sebelumnya, soalnya ada yang satu juga ini. Ini kayaknya Gen Z nih kayaknya ya. Kang Diki Waluya B-nya apa tuh Kang? Disingkat aja ya. Kepanjangan ya. Ciri khas dari gen yang sekarang tuh tiga kalimat ya, tiga suku kata. B-nya itu Badruk Kamal. Oh, bagus. Gitu ya kan. B-nya artinya. Itu apa? Neng Wanda ngaku Gen X bener gitu. Kayaknya masih 30 tahun. Amin makasih Pak. Bapak mau apa Pak? Pulangnya ya. Kang Diki ini Belatwara analis kebijakan ahli muda, masih aktif juga di Dispora ya Kang ya. Makasih nih, kita mau ngobrol-ngobrol seputar permainannya Kang Diki nanti. Kang Diki emang kalau dulu masa kecilnya masih kealamin main-main galah asin? Masih banget. Jadi kelahiran tahun berapa? Enggak usah ya. Boleh enggak? Soalnya bukan di Bandung dia, tuh pasti di kampung. Spill ya. Kelahiran masih gen 80-an lah, 87. Oh oke. 8 mungkin maksudnya ya. Masih ada ya mainan kayak gitu? Masih. Petak umpet terus kalau dulu tuh ada sapinrong mungkin ya bahasanya tuh sonda, galasin gitu, boy-boyan. Iya, boy-boyan. Basic saya main softball itu pasti. Jadi kan itu pasti semua ngalamin kalau angkatan 80 itu karena kan dulu paling permainan yang hiburan buat kita kan cuman TV pun terbatas siarannya. Pasti lebih banyak di luar. Iya, benar. Jadi makanya udah boleh main keluar juga udah alhamdulillah. Mainnya nggak boleh lama-lama. Nah, kalau zaman dulu gitu ya Pak Asep ya. Betul. Ya memang permainan tradisional ini kayaknya banyaknya di Jawa Barat itu ya Pak Asep ya? Enggak juga ya. Enggak. Kayaknya ya karena kita tinggal di Jawa Barat sih ya, jadi itu bahasanya juga identik kan spintrong. Kalau sekarang kan skipping mungkin. Iya. Betul. Nah Pak Asep ini juga sebenarnya udah lama ya. Dari tahun berapa Pak Asep membangkitkan atau bergumul dengan olahraga tradisional inilah gitu? Sebetulnya cukup lama kalau secara formal. Kalau main olahraga tradisional tentunya sama Kang Diki, semua lah gitu ya. Wanda juga ya. Iya. Artinya kan waktu kita SD terutama ya, SD itu yang ramai itu dulu galah asin bebentengan galah asin, terus itu apa gatrik ngalaman betul gatrik terus apalagi main kelereng sekarang ada kali ya. Terus yang tadi itu boy-boyan jelas lah gitu. Apalagi cuman untuk di Bandung yang jarang itu egrang jarang. Nggak tahu Garut dari mana? Egrang Jawa Barat. Jawa Barat juga. Jawa Barat. Jadi memang kalau bicara olahraga tradisional itu kan kita rumpun Melayu itu hampir sama lah. Sehingga si olahraga tradisional ini dipertandingkan ada yang sama kayak hadang, terompa panjang, lalu egrang,
Itu setiap daerah ada ya? Sumpitan itu pasti, makanya kan ada nantilah ini Kang Diki itu Portradnas itu ya kan, invitasi Ortrad nasional. Kenapa? Karena di seluruh provinsi di Indonesia itu hampir sama, karena rumputnya sama. Makanya kata Wanda tadi, di luar Jawa Barat ada sama, cuman namanya yang berbeda, gitu aja. Iya sih, makanya mungkin juga saya baru belakangan tahu loh ternyata yang namanya olahraga atau permainan tradisional ini sekarang malah dijadiin event serius ya sama Dispora ini. Jadi kayak tadi Pak Asep bilang ada Portradnas, Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional. Berarti wah, itu saya boleh ikut nggak? Saya dulu jagoan main bola-bolaan, Pak. Ketepel tuh sekarang masuk. Ada ketepel. Aduh, padahal dulu dimarahin. Ay, kamu gitu ya. Mau tepelin burung kan dulu, Pak. Dimarahin ya sama orang tua. Kalau sekarang malah dilombain ya. Iya. Oh, itu karena memang program Dispora ya, Pak ya. Berarti dari sejak kapan itu sebenarnya sejarah perkembangannya sampai Dispora ini merasa perlu untuk membangkitkan olahraga tradisional ini dari sebetulnya dari gen kita ya, dari usia kita dulu itu kan tumbuh pada saat biasanya sebelum kita masuk sekolah atau istirahat itu yang dimainkan ya pasti dimainkan. Nah, seperti itu awalnya ya. Nah, sehingga mulai sekitar tahun 90-an baru pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, loh anak-anak ini kok senang main main galah asin, hadang itu, main dorong-dorongan. Nah, sehingga mulai tahun 90-an itu melalui Kementerian Kebudayaan diadakan invitasi. Nah, bedanya invitasi juga ada festival. Nah, beda. Kalau invitasi itu memperlombakan olahraga yang sejenis. Misalnya hadang ya dengan hadang sekelompok. Terus ada juga festival, ada kan Pak Diki dulu itu zaman sampai sekarang terakhir kemarin Pak Diki itu ke Kendari itu bawa ke Parigi Motong. Ini bajunya nih. Saya pakai baju apa ini? Dispora Jabar. Ini festival olahraga tradisional kemarin tahun ini di Sulawesi Tengah. Di Parigi Motong. Jadi kita bisa kenal budaya provinsi lain. Kita tahu. Iya. Jawa Barat juga ngirim tim. Itu usianya berapa aja emang? Kemarin sih kalau yang kami kirimkan sih rata-rata usia di kisaran anak SMP. Karena memang olahraga tradisional ini pasti biar anak-anak muda tahu. Jadi targetnya anak-anak muda ya gitu ya. SD SMP gitu ya. SD nggak terlalu muda ya. SD juga sebetulnya ada. Kami juga untuk tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Baratnya ada. Kita targetnya juga SD ada seperti itu. Itu berapa cabang olahraga tadi yang? Kalau yang SD berapa cabang sekarang? Kemarin kita terakhir di Purwakarta, invitasi Ortrad tingkat Jawa Barat untuk pelajar tingkat SD. Itu tuh 5 cabang olahraga. Ya, ada hadang, terus ada tarumpah, kemudian ada egrang. Tarumpah itu apa sih? Tarumpah panjang. Itu kalau egrang. Kalau egrang kan yang di atas bambu kita berdiri terus jalan. Kalau tarumpah itu yang bakiak. Oh, bakiak itu tarumpah. Oh, bahasanya beda-beda ya. Karena itu bahasa nasionalnya itu. Kita mau kelom. Cuman panjang gitu. Seperti tarumpah, ada hadang, terus ada dagongan. Hadang itu galah asin. Kalau dagongan tuh pasti Teh Wanda taunya tarik tambang. Kalau dagongan, kalau itu ditarik. Kalau dagongan itu medianya itu bambu. Tarik-tarikan juga. Bukan tarik, tapi harus mendorong. Itu permainan yang paling disenangi, penontonnya paling rame. Dan mungkin Pak Haji juga bisa menyampaikan waktu di ITB itu ya Pak, ada pelajar dari luar negeri. Kita mengadakan ini sempat mengisi acara Olimpiade Geografi tingkat dunia. 200 negara, 50 ya, 50 negara. Kita di sini menjadi mengisi acara untuk tradisional game-nya. Wah, luar biasa. Dari semua, dari Amerika, dari Asia, dari Amerika, dari Eropa. Dan memang rata-rata pas ketika dilihat yang paling menarik buat mereka itu salah satunya dagongan. Kenapa? Karena permainan yang full tenaga. Ini bedanya permainan sama olahraga tuh gimana?
Pak Asep kan kita main macam-macam nih, tapi yang masuk kategori olahraga sampai jadi dilombain itu apa ada kriterianya gitu? Enggak juga ya, yang penting mah fisiknya gerak gitu ya. Kecuali main Jadi itu sih kita sudah standar ya. Yang namanya olahraga itu satu kegiatan yang melibatkan otot, di mana ada pergerakan. Jadi tidak boleh statik. Ada statik, tapi kan misalnya berulang-ulang seperti angkat berat juga statik. Tapi yang jelas ada move, ada pergerakan, dan dilakukan di atas 12 menit. Itu sudah berolahraga. Ada waktu. Lalu kalau disebut permainan, ada games. Ada gamesnya. Kalau yang sifatnya olahraga saja kan atletik, itu kan lari dan seperti lawannya dengan tidak ada fight, bukan permainan. Atletik, berenang, permainan itu yang ada lawan, ada hitungannya jelas seperti itu. Ketapel juga 12 menit masuknya. Enggak, itu maksudnya olahraga juga itu olahraga. Karena otot kan terlatih dengan refleks dan sebagainya. Menembak juga kan sama. Tapi dia enggak, dengan misalnya kita melakukan fokus itu kan capek kan, nahan ini gitu. Senjatanya sama seperti itu. Oke, balik lagi nih ke sejarah nih Pak Asep. Jadi dari tadi tuh kayaknya sempat ngobrol Pak Asep tuh udah berapa puluh tahun ya di Dispora, kan udah lama banget ya. Dari Dispora ini hadir di Jawa Barat ya Pak ya. Tahun berapa Pak? Di mana? Jawa Barat. Di Dispora Jawa Barat itu 2009 pas berdiri gitu ya. Sebelumnya sih di olahraga juga. Dulu kan ada bidang olahraga yang di Jalan Aceh itu. Di situ lama. Dulu sempat jadi guru juga. Guru olahraga. Ngajar semua dong ya? Dulu atlet juga nggak sih Pak? Bapak saya atlet mahasiswa lah. Pernah paling juara ketiga gitu ya. Juara ketiga. Apa Pak cabarnya? Saya bahkan yang tidak pernah saya tekunin, saya pernah judo juara ketiga. Bisa sebenarnya ke satu, saya nggak suka. Jadi nggak mau lah. Nggak suka. Gitu. Cuma hanya sampai dan tidak sombong. Nggak berbakat tapi tidak suka. Gitu. Iya, jadi judo waktu sempat. Padahal saya karena kuliah tuh dipaksa antar mahasiswa gitu, sempat mau finalis. Malas takut ke bawah ke jurda gitu, saya nggak mau. Udah kerja di Dispora aja. Di Dispora aja. Buat itu aja. Jadi masuk 2009-10 gitu ya, dan itu juga udah mulai mengembangkan salah satunya olahraga tradisional ini ya tadi ya. Dari tahun 93. Jadi selama hampir 30 tahun bergelut di olahraga tradisional ini. Bergelut itu. Cuman waktu itu belum seperti sekarang Pak Diki. Kalau dulu itu tidak ada pelatihan, makanya ini nanti diterangkan bahwa untuk pengembangan olahraga tradisional ini pemerintah begitu fokus mulai 2010 itu zaman Prof Amung. Kita harus apresiasi lah bagaimana Prof Amung ini bisa mendorong olahraga tradisional itu ke tingkat nasional dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada organisasi masyarakat, guru, termasuk pegiat-pegiat pelestari. Iya, harus disosialisasikan gitu kan. Betul. Ya Pak. Sampai kalau ada juga mungkin beberapa yang taunya sedikit lah gitu, nggak menyeluruh. Jadi ini jadi programnya Dispora ya. Betul. Dan itu dengan program Dispora ini prestasi juga tidak memonggongi hasil. Kita yang usaha-usaha dari dulu senior kita, Pak Amung, Pak Yuda, lalu Pak Daud, sehingga kita punya prestasi loh. Olahraga kita di Indonesia itu diperhitungkan, memang pernah juara umum kita berapa kali itu. Ingat nggak? Ingat nggak Pak Diki? Ingat, kalau saya catat ini. Jadi kan ini yang paling kali ya. Jadi udah berapa kali nih Jawa Barat jadi juara umumnya Pekan Olahraga Tradisional Nasional nih berarti? Nah ini ya. Jadi mulai tahun 2010 itu
pernah di Bangka Belitung juara gitu dulu. Cuman waktu itu juara bersama Pak, karena sedikit waktu itu yang dipertandingkannya hanya 2, Terompah dengan Egrang. Cuma 2. Jadi satu gimana sulit itu. Semuanya dapat emas sehingga dianggap juara 1 aja. Itu tahun 2011. Lalu tahun 2012 terbaik dulu, yaitu juara di Ternate, Maluku. Mengirimkan festival tapi ya. Setahun sekali berarti. Jadi seling berseling, tahun ganjil itu tradisional invitasi, lalu tahun genap festival. Tahu nggak bedanya festival dengan itu, dengan jenis olahraganya dengan invitasi? Nggak tahu bedanya berapa. Jadi kalau festival itu dalam rangka menggali potensi, menggali kekayaan olahraga tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tiap provinsi itu diundang untuk melakukan mengikuti festival dengan berbeda. Ada kalau bela diri ada benjang. Ada ujungan, ada sampyong, ada sepak bola api, dan ini juga kayak main basket tapi pakai bola api. Itu makanya juara waktu itu. Karena dia punya ada ramuan khusus. Jadi nggak langsung kena. Semacam debus. Iya, trik lah. Tapi ada ininya, ada triknya gitu. Ada triknya. Secara ilmiah itu masuk akal. Nah, yang luar biasa lagi bola lengan api namanya. Bola sene. Nah, itu ditampilkan di Tavisa tahun 2016, sekitar 200 negara kita tampil. Tavisa itu The Association Sport for All, jadi olahraga untuk semua ya, sport for all seperti itu. Tapi tingkat dunia, salah satunya olahraga tradisional kita terbaik waktu itu. Nggak akan ada yang bisa, pada takut orang. Masih gampang nggak ada. Tapi memang kalau festival itu tidak di mana ini juara enggak. Gimana Pak Dik, yang penampilan gimana? Penampil, ya jadi semua dianggap terbaik. Cuman kan karena ada kekhasan masing-masing dan juga mungkin untuk tampilan itu kan punya kriterianya. Dia itu tidak hanya asal memperlihatkan saja, tapi harus ada unsur olahraganya, unsur pendidikannya, unsur budayanya itu harus ada seperti itu. Sama unsur susahnya tadi ya, itu bola sene. Iya. Nggak semua orang bisa gitu. Dan intinya harus bisa dimainkan oleh semua orang. Tidak. Jadi kalau misalkan sulit itu mungkin kurang ya. Tapi kalau mudah dimainkan oleh semua orang, itu biasanya nilai poinnya juga bertambah tinggi. Itu sih. Tingkat kesulitan juga jadi poin gitu ya. Poin seperti itu sih. Invitasi, festival, investasi. Jadi selang. Ya. Nah, tapi pada tahun 2017 invitasi itu dia ganti menjadi pekan olahraga tradisional nasional, sama seperti PON-nya olahraga tradisional, dan kita menjadi juara umum. Luar biasa, juara umum. Selalu jadi juara ya? Atau mungkin ada tahun yang nggak juara? Ada. Ini waktu di Bantul kedua. Waktu di Bantul kedua. Nah, lalu pada saat di Bubble di Belitung, kita yang kesana juara juga. Nah, lalu pada saat di Kuningan kita ya sebetulnya secara faktual jadi masih terbaik, terutama untuk Egrang dan juga Terompah Panjang itu kita terbaik sebetulnya. Itu karena faktor invitasi. Jadi faktornya itu faktor ketidaksabaran, karena kan masih muda-muda ya. Itu kalau kecepatan kita luar biasa. Nggak bisa yang ngalahin di Indonesia. Berarti yang terakhir ini yang kemarin Kang Diki baru pulang? Itu yang festival yang menampilkan permainan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Tapi masih 10 terbaik kan? Masih 5 terbaik. Masih 5 terbaik. Ini tahun ini bulan apa itu? Kemarin kita waktu ke sana itu bulan Juni. Juni. Kalau yang terakhir bulan September ini invitasi Ortrad itu yang tingkat pelajar SD. Iya. Tapi tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat, tapi untuk level pelajarnya pelajar SD. Yang masih hangat-hangat ini kan? Iya, hangat-hangat. Baru pulang ya? Betul. Dari Kuningan tanggal berapa tuh? Maaf, dari Purwakarta itu. Purwakarta ya. Itu
Bulan September ini? Bulan September itu sih, kurang lebih September. Jadi anak-anak SD. Anak-anak SD lah. Makanya yang nonton itu udah kayak apa ya? Kayak orang tua pasti ikut semua kalau anak SD masa. Orang tua, kemudian guru-guru olahraga tuh semua. Karena kan rata-rata penggiat-penggiat olahraga tuh sekarang, kalau dulu mungkin ya, sekarang tuh ada perubahan Pak. Para penggiat itu bergeser ke guru-guru olahraga Pak. Oh, jadi mereka tuh kuncinya ya. Kuncinya di situ. Sosialisasi di situ. Kenapa ke guru olahraga? Karena satu mungkinnya di kurikulum ada Pak. Di SD itu ternyata ada di kurikulumnya. Oh, ada kurikulum. Ada. Olahraga tradisional. Ada salah satunya. Iya. Jadi ketika kemarin tuh ngobrol, ketika di sekolahnya itu kondisi lapangnya tidak memungkinkan untuk olahraga bola besar Pak, seperti sepak bola, maka pilihannya itu jatuh ke olahraga tradisional. Bola sana? Enggak lah. itu mah salah satu yang keunikan tampilan tidak diperlombakan. Banyak kayak misalkan contoh itu ada yang paling mudah itu kan hadang itu paling mudah gelasin gitu kan. Kemudian tapi harus berat itu. Iya, memerlukan ya, cuma strategi fisik harus pinter, harus pinter. Saturan itu bolak-balik lagi. Iya. Itu terus yang paling biasanya sih kalau mungkin kan tarumpah panjang sih Pak, yang paling mudah. Bakiak itu kan paling mudah dibuat alatnya. Kemudian kan lapang juga tidak harus terlalu besar lah, seperti itu. Mereka tuh seneng gitu ngelihat sekarang kan fenomenanya anak-anak tuh gadget. Memang tantangan lah buat kita semua. Pak Kadis juga di beberapa kesempatan ini tantangan kita tuh bagi generasi kita itu gimana caranya untuk membudayakan kembali olahraga tradisional yang dulu mungkin ya zaman Pak Asep, zaman saya mungkin zaman Tewanda itu sering dimainkan oleh anak-anak ketika mungkin di sekolah, pulang sekolah ataupun menuju beres ngaji mau maghrib tuh biasanya kita main tuh sampai disamper orang tua gitu. Belum ada tuh kita nggak berhenti kan tuh. Pokoknya tanda berhentinya tak ada, udah aja kita pasti berhenti gitu. Biasanya kan kita nyari lapang sawah kan kayak gitu ya Pak. Ya lapang sawah. Jadi yang kebayang sama saya itu kayak gitu. Jadi mereka juga excited lah kemarin ketika di Purwakarta teh. Saya videonya nggak dibawa sih sayang Pak, yang hadir itu sampai 1.000 orang Pak. Luar biasa. Itu yang nonton. Kamu berapa kota yang ikut? 26 kabupaten kota. Iya, yang hadirnya itu guru-guru olahraga Pak. Kemudian orang tuanya juga, karena mereka seneng gitu ya. Terus mereka tuh ngelihat kan kalau mungkin di olahraga prestasi terlalu jauh lah mungkin ininya gapnya, karena kan itu udah alat-alat dan mungkin latihan. Tapi kan olahraga tradisional mereka bisa dimainkan di mana saja, kapan saja gitu. Jadi ketika anak saya kayaknya punya potensi nih di sini gitu. Jadi mereka seneng gitu. Dan akhirnya saya nggak nyangka gitu anak-anak SD udah mahir sumpitan gitu, udah mahir di egrang gitu, yang itu kan butuh ketepatan, kecepatan, konsentrasi seperti itu kan tanpa disadari seperti itu. Itu hal-hal yang memang kayaknya kalau generasi kita, generasi Pak Asep, generasi Tewanda itu hal yang lumrah. Kalau untuk generasi sekarang malah hal yang luar biasa mungkin ya. Udah senang ibu-ibu tuh. Aduh, alhamdulillah gitu. Iya. Kalau dulu mah kita jangan main, kalau sekarang ayo main gitu orang dulu kayak gitu. Kemana wae cuma. Pasti gitu kan kita dulu ya. Pas pulang ke rumah ngabisin makanan laparnya. Sekarang gitu. Jadi beda zaman. Saya kira ketika dari udah 2 kali pelaksanaan saya di Subang sama di Purwakarta itu penonton selalu penuh dan mereka menantikan kembali gitu, kapan nih ada lagi gitu, tahun depan kalau ada kita insya Allah ikutan lagi, bawa supporter yang banyak lagi. Terus ini yang luar biasa gini loh, tadi kan anak-anak, ini kan saya masih belum diberhentikan nih sebagai ketua Bapak Porpri, nunggu Pak Kadis berhenti itu Porpemda yang paling ramai itu hadang. Sampai waktu di Sukabumi, Pak Wali Kota tuh gini, waduh serunya bukan main. Wah, berkedip gitu ya. Kalah badminton, mana sok yang paling ramai hadang. Seru, orang itu tegang kan? Tegang. Yang tegang main itu satu tenis meja kan? Itu lebih dari tenis meja tegangnya. Main hadang. Orang-orang tua itu yang PNS. Nanti mungkin suatu ketika ya nanti harus dari Kelait atau dari mana ya,
di YouTube kan itu. Bagaimana dikomentasikan lah. Bagaimana hadang itu serunya gitu. Iya, saya pernah mengalami. Kesel kalau udah berhasil lolos teh. Gak hasil kan? Iya. Susah itu. Iya, harus pinter. Itu harus benar. Strategi ya. Otak dan otot itu dua-duanya jalan dihadang gitu. Ini di SD itu, tapi kan kendalanya itu apakah ada seleksinya gitu, Kang Diki? Nah, SD itu biasanya sih kalau di daerah itu mereka mengadakan juga tingkat kabupaten kotanya di masing-masing kecamatan itu mengirimkan di masing-masing daerah. Jadi kan kita biasanya menginformasikan kegiatan di awal tahun atau ke semua sekolah kan, swasta negeri gitu. Kita info ke Dispora dulu. Jadi mereka yang menyeleksinya di Dispora masing-masing gitu di kabupaten kota. Mereka biasanya nanya dulu nih kapan pelaksanaan. Kita misalkan bulan Juli atau Juni, ya mereka udah dari awal tahun tuh udah nyiapin gitu. Kayak misalkan kemarin contoh Karawang itu udah nelpon dari kita tuh dari bulan Januari, Kang kapan nih mau invitasi? Udah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu dan mereka sungguh-sungguh gitu ngadain seleksinya itu di tingkat kecamatannya itu mereka ngadain gitu di bulan Maret, April itu udah ngadain. Jadi mereka datang ke sini itu dengan kondisi udah terseleksi gitu rata-rata, bukan asal tunjuk gitu. Dan memang berarti kan artinya kalau di kecamatan itu sudah bisa mengirimkan, berarti udah tersosialisasikan Pak porter itu di tingkatnya. Mereka udah tahu gitu. Dan karena salah satu cara paling efektif untuk membudayakan atau memperkenalkan olahraga itu melalui event, Teh. Iya, betul. Betul kan Pak ya? Melalui itu juga kan anak-anak senangnya itu ngomong dapat hadiah nggak sih anak? Ada hadiah. Seneng dong. Seneng kemarin tanya. Kecil dapat uang. Ya lumayan lah. Lumayan. Udah 5 juta lebih. Ada di angka 7,5. Besar lah. Terus kan yang paling penting bagi mereka apa coba? Sertifikat. Iya. Itu yang bisa dipakai prestasi. Betul. Bisa dipakai dong. Iya. Makanya mereka tuh berlomba gitu. Iya, di tingkat provinsi kan lumayan seperti itu. Makanya mereka sangat. Tapi kayaknya waktu anak saya sekolah SD belum dapat informasi itu ya kayaknya. Apa tahun berapa SD-nya? Anaknya SD-nya tahun berapa ya? 2000. Oh iya, belum mulai kayaknya. 2000 berapa? Akhirnya 2004, berarti SD 2010. 2010. Harusnya udah. Udah. 2010 baru lahir. Oh gitu. 2004 lahirnya. 2004. Iya. SD 2010 kelas 1-nya. Berarti kelas 6-nya sekitar 2016-an ya. Iya. Oh, soalnya kelas 6 ya rata-rata SD. Rata-rata kelas 6. Ya udah mulai rada jag-jag. Ya kan kasihan kalau terlalu jauh kan kelas 1 di SD aja itu ya, SMP enggak? SMP belum. Kita sampai saat ini memang belum untuk SMP. Jadi kami sih mendorong harapannya untuk SMP itu di masing-masing kota-kota itu ada gitu seperti itu. Sekarang kan kita lihat animo sudah semakin besar ya Pak. Igora, guru olahraganya, kemudian juga di daerahnya, di disporanya masing-masing pun ada. Jadi kita harapkan juga mereka supaya tidak miss lah kegiatannya. SD-nya di kami, mungkin SMP-nya ada di kota-kota. Mudah-mudahan harapannya seperti itu sih. Amin. Jadi kemarin yang menang di Kuningan, Purwakarta siapa? Karawang. Pantas tadi udah 4 medali. Ya karena mereka bener serius banget gitu. Itu makanya serius, cuman dibalut dengan rasa gembira mungkin ya. Karena yang paling utama itu silaturahmi Pak. Silaturahmi, mereka ketemu sama. Saya datang ke sana dong. Kemarin enggak saya? Enggak, lagi sibuk. Tadi kan di mana-mana. Ketua Bapor. Iya, Bapor teh Badan Pembina Olahraga. Terus tadi apa lagi? Ketua Porpi Jawa Barat. Porpi teh bukan olahraga. Bukan, itu olahraga pernapasan tadi ya. Terus ketua atletik di Cimahi. Pembina takraw, pengurus KONI Cimahi. Apalagi? Squash. Wakil ketua squash Jawa Barat. Itu gimana bagi waktunya? Nggak tahu, saya juga dipaksa. Tapi yang penting sehat. Ya itu penting sehat dulu. Senang juga ya mungkin ya. Iya. Seputar olahraga aja pokoknya masuknya. Jadi kalau udah hobi sih nggak ngitung-ngitung apa-apa ya. Iya. Saya bener udah. Nanti diganti sama Allah kok itu rezekinya. Jadi itu harus dicatat ya, karena ngurusin beberapa cabang kayak gitu kan menyehatkan orang loh. Duit loh. Bikin pusing kan kalau mau ada kejuaraan uangnya nggak ada. Pusing kan masuk ya. Nah sekarang saya di Cimahi sudah membuat, tapi mungkin nanti mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah. Saya mendirikan pusat pendidikan latihan olahraga sepak takraw di Cimahi. Itu anak-anaknya
dari anak-anak yatim piatu, anak orang yang tidak mampu, termasuk juga orang yang tidak diurus oleh orang tuanya. Mudah-mudahan menampu, jadi mereka juga biar lebih punya aktivitas yang bermanfaat, berprestasi gitu. Karena sepak takraw kayaknya daerah Sumatera ada yang jago-jago dulu. Ya. Benar kan? Ya. Riau gitu kayak Riau, dulu ya. Gorontalo. Jawa Barat tuh harus. Tapi sekarang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya Jawa sekarang. Tengah. PR buat Pasif. Ya. Sepak takraw. Mudah-mudahan pengdanya ini. Ngomong dulu, Pasif sama Kang Diki sendiri mainan waktu masih kecilnya favoritnya apa? Kalau Letak umpet tuh masuk nggak ya? Masuk. Masuk juga. Saya mah itu hadang. Ada nggak lah sih? Hadang dengan gatrik. Gatrik ya. Gatrik. Kalau saya sih yang paling sering tuh bebentengan. Bebentengan itu Bebentengan yang juga senang. Bebentengan itu kan yang Saya pernah deh main, cuma lupa mainnya kayak gimana sih? jadi nanti ada tempat yang kita ada penjaga tuh di masing-masing itu, dia harus ngejaga supaya nggak dikenain sama lawannya. Lawannya itu saling matiin gitu. Jadi beregu juga ya? beregu. Cuman kan dia nggak harus lewat gitu ya. Jadi ada satu lapang, kemudian kayak penjaga gawang lah. Kayak penjaga gawang, masing-masing itu punya penjaga gawang gitu. Iya. Nah, di situ tuh nanti kita berusaha untuk megang area si yang dijaga itu. Kalau kita bisa megang berarti kita menang. Itu yang bikin seru itu hampir setiap sore lah. Saya pikir yang saya ingat itu kalau abis ngaji Pak, pulang ngaji pulang jam 5 itu sampai dari jam 5 sampai jam 6 itu pasti selain main layangan ya teh. Kan saya mah deket sawah, malah dari kampung saya teh sebetulnya. Sama Pak, saya juga pokoknya resep gitu. Itulah pokoknya mah yang Pak, saya juga di Bandung juga kampung. Saya tahun 70 pengen ya main bola di ITB di situ di Atum ya, Badan Tenaga Atum. Oh iya. Saya tahun 72 tiduran di situ setengah jam ketiduran, nggak ada yang lewat mobil kecuali dari sana ada pedati ya, delman. Baru bangun habis main bola ketiduran di tengah jalan sama teman-teman. Bayangkan tahun 70 itu nggak ada mobil. Suasananya gitu kebayang kan. 2 jam sekali. Berarti kampung dulu itu. Padahal di kota bisa nih. Di kota itu. Saya kan di situ daerah Baltos itu. Pak itu sama Pak Dudi di situ dekat rumahnya. Iya, gua tuh kemarin daerah dari Pak Dudi sama saya dulu di Baltos. Di Baltos. Tetap itu daerah atas masuknya. Iya. Tapi dulu kampung. Kayak Babakan Siliwangi itu masih. Iya. Kebayang gitu ya suasananya tuh yang digambarin sama Pak Asep tahun 70 seperti itu. Makanya sebenarnya sekarang tuh ada ini nggak sih, misalnya Kang Diki ya, untuk mensosialisasikan si olahraga tradisional ini kan udah mulai masuk ke semua sekolah berarti ya, tanpa terkecuali gitu ya. Hampir. Terutama kan yang jadi PR untuk sekolah-sekolah swasta mungkin ya yang apa sih gitu misalnya anak-anaknya teh susah kan biar mau main itu masih jadi PR ya? Sebetulnya sih kalau saya sebetulnya kan karena gini kuncinya itu kan ada di kurikulum tadi. Iya. Sebetulnya mah jadi pegiat tadi kan. Iya. Jadi kan karena di kurikulumnya ada, sebetulnya udah dikenalkan. Jadi tinggal bagaimana guru mengemas mau di ketika pelajaran olahraga itu mau permainan yang mana yang mau dipakai nih. Sebetulnya yang paling mudah itu sekarang gini Pak, lari balok. Lari balok tuh belum ngerti nggak? Lari balok. Kayaknya pernah lihat. Jadi baloknya ditaruh lagi. Gitu dipindahin kita pindahin. Nah itu sekarang lagi happening lah di anak-anak itu. Kalau kemarin ngobrol sama teman-teman penggiat tuh, Pak tahun depan pengen ada lari balok katanya seperti itu. Ya, karena cabarnya bisa ganti-ganti ya, bisa nambah gitu. Bisa. Itu jadi bukan olahraga tradisional, jadi modern itu baru enggak juga. Dari dulu udah ada. Kalau dulu mungkin pakai batok kelapa mungkin ya Pak, atau ada. Yang mana tuh? Ada yang pakai batok kelapa juga kan dulu mah ya. Iya, bisa jadi dulu batok kelapa ya, tahu benar-benar. Jadi sebetulnya mah kalau tinggal gurunya yang mengemas nanti di kurikulumnya, kita tinggal memfasilitasi di event yang itu. Semakin sering event dilaksanakan, semakin banyak diketahui, semakin banyak yang excited dan pengen ikut gitu, seperti itu. Itu sih kuncinya. Saya dulu kan kalau main boy-boyan juga pakai itu ya, alatnya kan kalau tadi batok diganti batok kelapa. Dulu kan pakai pecahan kenteng atau enggak pecahan ini juga bisa nih. Apa tipis ini mah. Ini ya para dulu kita nyebutnya para ya. Main apa dulu tuh yang dilempar jadi disusun kan. Iya, disusun terus si bolanya itu biasanya dari bekas plastik dikasih karet atau dari apa
siapa gitu Pak, kita lempar dikasih jarak kan gitu ya. Tapi sekarang udah susah nyarinya pecahan. Udah nyari bangunan, tapi kalau dimainin tuh seru. Iya, seru karena kan kita belajar konsentrasi dan juga ketepatan kan di situ. Iya benar banget, iya. Seru. Jadi rencana programnya nih tahun depan ada apa lagi nih? Tahun depan kalau ditingkat, insya Allah. Yo, kalau lagi nggak sibuk mah saya ajak. Iya kan? waktu di Subang saya ajak Pak. Lagi santai, alhamdulillah. Sekarang kan, bisa diajak ke sini aja, alhamdulillah. Pasti sudah menyempatkan dari sekian banyak pengurus. Iya, tahun depan sih kalau untuk event event di tingkat provinsinya kita tetap ada invitasi ortrat tingkat pelajar SD. Terus kemudian kita mungkin persiapan menuju Portratnas. Iya, tempatnya tahun 2025. Tempatnya di Gorontalo, Pak. Gorontalo. Masih di Sulawesi. Gorontalo, waduh. Iya. Tapi memang Pak Diki barangkali kita itu sudah terbaik dari segi teknik, dari segi, cuman memang itu ada satu faktor luck. Nah, misalnya gini, itu kan di Indonesia itu tercepat tuh di Jawa Barat yang namanya egrang itu. Nah, tapi itu ada kalau jatuh dis terpleset. Selesai. Itu kemarin juga udah paling dulu. Termasuk terompah panjang juga. Itu ada faktor itunya. Jadi yang harus dilatih mah Kang Diki itu Jawa Barat mah harus beruntungnya. Nah, misalnya gini, strateginya ya. Kalau misalnya yang juaranya itu dari salah satu kabupaten, emang harus dibawakan si pelatihnya. Tapi itu kan maaf ya, mereka itu dari misalnya dari Karawang itu kan belum pernah ke nasional loh. Dia belum tahu bagaimana proses supaya menang itu kan ada non teknisnya. Dengan kesabarannya itu perlu itu secara psikologis itu tegang kan, mereka itu terburu-buru. Terus si faktor pelatihan harus gitu kan. Kalau anak pelatihannya juga, pelatdanya gitu. Kalau pelatdanya sih belum ya. Belum. Harus ada harus ada. Mudah-mudahan latihan mental. Lebih kalau kayak gitu kan lebih melatih kerjasamanya tuh, feelnya harus dapat gitu. Karena kan betul tadi kata Pak Asep. Mungkin kalau udah masuk level kejuaraan kan bebannya lebih berbeda ketika mungkin daripada seleksi ya. Ada beban mental. Karena kan itu tadi eventnya itu kalau bisa mau olahraga tradisional itu bukan hanya ada ketika event ada gitunya. Tapi harus dilakukan memang jadi rutinitas gitu. Jadi keseharian. Dulu kan kita ortrat galasing gitu kan tanpa ada festival kita melaksanakan tiap hari karena senang gitu keseharian kita. Nah sekarang tuh karena event itu sebetulnya mah hanya pemicu gitu, harapannya itu dilaksanakan di daerah tuh udah jadi kebiasaan. Silakan ada kayaknya Pak, tapi games bisa jadi ya olahraga tradisional via games aplikasinya bisa udah makin canggih. bisa sampai tapi iya. Jadi kan karena itu tadi lah tantangan kita semua ya Pak. Karena tantangan sekarang kan arus komunikasi, arus informasi itu semua punya akses tidak terbatas. Betul. Mau anak-anak, mau orang dewasa gitu. Itulah yang memang jadi polemiknya kita sekarang tuh. Gimana caranya supaya anak-anak itu sekarang ayo mau yuk ke lapang yuk olahraga yuk di luar yuk. Seperti itu, yuk bersosialisasi kan intinya olahraga itu tidak hanya ngadu fisiknya kan, tapi sosialisasinya juga gitu. Jadi mereka mengasah IQ-nya juga, emosionalnya juga gitu. Apalagi bergu ya. Apalagi bergu. Harus bisa saling mengisi, dominan. Jadi Kang Diki itu sebenarnya PR ya, meneruskan tongkat estafet. Tanggung jawabnya besar. Ini sekarang lagi liar-liar makanya saya tidak pernah lepas berkomunikasi sama beliau karena masih perlu bimbingan. Gitu. Mau gimana pun kan beliau lah yang paling lama berkecimpung di olahraga tradisional di olahraga di sini tuh di Dispora. Saya kira nggak cukup lah kalau saya hanya komunikasi 1 tahun terus bisa nggak. Saya harus terus banyak komunikasi sama beliau. Makanya kalau ada apa-apa saya langsung Pak ini gimana Pak, bagusnya ini gimana. Beliau tuh kalau main ke rumahnya Teh Wanda banyak tuh alat tradisionalnya ada sumpitan sekali-kali tanggal 27 nanti. Ada ya Pak ya? Sumpitan ya. Nanti 27 di rumah saya. Se-Jawa Barat ngumpul nanti. Ada event apa Pak? Sumpitan. Nanti kalau bisa kan masih pakai kacang hijau. Bukan. Kayak panangan. Iya. Kayak panangan. Ada tajam dong ujungnya gitu.
Ya, tajam. Nanti barangkali kalau berkenan nanti bisa hadir dengan kru ke sana tanggal 27 Oktober hari Minggu. Nanti bisa sambil misalnya dengan tokoh-tokoh, saya akan mengundang Pak Kadis nanti. Pak Kadis hadir, dari Kemenpora juga saya hadirkan. Kayak silaturahmi tapi nanti bermain sumpitan. Targetnya bulat gitu. Bulat. Nanti coba nanti Wanda bisa. Itu dark gitu ya. Kayak dark, kayak panahan lah. Itu kan belum Mas sumpitan pakai kacang hijau. Kacang hijau. Banget itu. Iya. Di Kalimantan sih dulu kalau yang memang yang paling ramainya tuh kalau sumpitan ya. Yang panjang tuh itunya, pegangnya gini. Kita harus sekali-kali lah Teh Wanda ngelihat nanti pas lagi ada di Pak Asep. Usia berapa? Orang tua. Soalnya kan dari tadi Kang Ki ceritanya orang tua nanti. Nanti bisa. Kan berbakat ibu ya gitu ya. Nanti senang kita nanti. Kayak ini juga kemarin kan dalam peringatan Haornas juga ada Dispora ngadain event olahraga tradisional juga salah satunya. Apa aja tuh yang lombain? Kemarin itu ada lari balok, terus ada tarumpah panjang, terus kemarin eksibisinya ada panahan juga, ada panahan ketapel ada. Ketapel gitu. Jadi di sumpitan nanti dulu. Iya. Pokoknya seru lah. Otot itu semua orang bisa melakukan sebetulnya. Di mana aja, kapan aja. Seperti itu. Tinggal murah ya? Murah kan. Murah lah. Yang penting mah ada tempat, ada ini, asal ada kemauan. Sumpitan itu. Semua jenis olahraga tradisional itu mudah sebetulnya mah. Pokoknya murah. Yang termasuk parameternya olahraga tradisional yang mungkin biayanya nggak nyampe sekian itu bermasalah. Ya, kalau misalkan di sebetulnya sih kalau udah mulai masuk kategori serius pasti ada cost lah, pasti ada cost. Kayak misalkan sumpitan kan, kalau yang bagus memang harganya udah lumayan ya Pak gitu. Betul. Terbuat dari apa itu? Kalau yang dari Kalimantan itu udah harganya udah kayu kan? Udah di atas 3 juta. 3 juta. Kalau yang di kita mah masih 300.000. Iya. Stainless di dalamnya, dilapisi sama kayu. Udah serius banget itu. Iya, gitu. Kalau dulu kan dari itu aja. Dari bambu mungkin ya, kayu lah. Kayu yang kayu dibolong gitu ya, dibolongin. Sekarang udah lapis. Jadi itu juga udah tingkat internasional. Udah se-Asia. Kalau internasional namanya Tafisa. Sumpitan. Oh, bukan. Enggak lah. Masih sumpitan. Ya kayak misalnya mungkin ejaan mungkin. Taekwondo kan nggak dirubah ke Indonesia, tetap taekwondo karate. Memang berasal dari Indonesia gitu. Iya, dasar. Melayu itu tadi. Ya ini juga berarti memang program bukan Indonesia aja, semua negara juga ingin mempertahankan olahraga tradisionalnya di masing-masing negara. Makanya tadi Pak Asep bilang ada apa? Tafisa tadi apa? Itu internasional. Sport for all. Oke. Jadi organisasi olahraga untuk semua. Akan ada lagi kapan tuh Pak Asep? Kemarin di Portugal. Mau tiap berapa tahun sekali? Per 4 tahun sekali. Berangkat lagi berarti tahun 2028 ya. Kemarin tuh itu 2023. Yang Boles kemarin. Boles ya. Portugal. Berangkat dong. Iya. Kita belum ya? Belum sih saat ini. Harus diprogramkan. Harus diprogramkan. Iya tuh. Tetap bisa. Jadi dari Jepang apa, dari Korea, kan masing-masing negara tuh punya kekhasan olahraga tradisionalnya ya. Iya. Kayak di kita kan itu salah satunya tadi. Itu tuh festival. Hanya menampilkan aja. Oh, oke. Wah, seru ya ngomongin tentang olahraga tradisional. Bisa sampai malam. Bisa sampai malam karena juga saya seneng main juga zaman dulu ya, masih kecil itu dan pengen main lagi, cuman wadahnya nggak ada. Ada sumpitan. Sumpitan? Nanti saya undang. Pengen lah, saya juga pengen bikin program yang kayaknya buat ibu-ibu. Gen-gen yang dulu pernah main gitu, sekarang udah pada tua gitu. Sekarang belum tua. Jangan bilang tua, harus semangatnya masih muda. Kayaknya sekarang tuh lagi musimnya nostalgia gen 80-90-an ya kayaknya. Termasuk permainan-permainan itu ya. Yeah. Sebenarnya kangennya terindui kalau misalnya ada 17-an ya. Iya. 17-an kan kadang orang tua juga main lagi gitu. Iya. Lang layangan itu masuk juga. Masuk layangan. Tapi balap kerupuk mah bukan ya itu mah. Bukan, itu mah nutrisi ya. biar bisa lah tradisional. Iya. Bagian dari keramaian 17-an lah itu. Gitu sih. Jadi pokoknya kedepannya PR banget untuk Kang Diki ya, nerusin tongkat estafet dalam pengembangan. Jadi kedepannya lagi mungkin apa nih program-program
yang mau dilakuin sama Kang Diki dari Dispora ini? Kemarin tuh kita sebetulnya ada satu kegiatan inisiasi Pak yang baru, pengembangan dari olahraga tradisional tuh Piala Gubernur Ortrad, tapi kita hanya satu jenis olahraga itu hadang. Itu untuk tingkat SMA teh. Jadi kan ternyata peminatnya juga banyak Pak. Hadang itu di tingkat SMA. Nah, kebaharuannya tuh kemarin kita pakai teknologi VAR yang dipakai di sepak bola. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari wasit dalam menentukan keputusan, itu nanti pihak wasit bisa ngajuin gitu. Tolong bisa direview kembali gitu. Dan alhamdulillah ternyata respon dari para penggiat itu mengacungkan jempol. Ini bagus, suatu kemajuan yang perlu dipertahankan. Ya mudah-mudahan Pak bisa bertahan Pak. Terus. Jadi kan saya tuh mengembangkan yang sudah ada, hal yang baik yang sudah dibuat oleh Pak Asep sebelumnya saya kembangkan gitu, bukan mengusung gitulah. Sebetulnya biasa aja sih. Ini gede-gedein aja, biasa aja. Enggak lah. Terakhir mungkin buat Balatpora ya, yang saya juga kan terus terang baru dengar sih, ada ya olahraga tradisional diseriusin gini gitu ya, baru dengar itu. Jadi buat Balatpora mungkin apa nih dari Pak Asep gitu, dari Kang Diki, pesennya atau yuk kita kembangkan terus gitu. Mulai dari keluarga kan? Harusnya. Betul. Nah, gimana nih? Ya barangkali kita ke kebijakan pemerintah dulu yang penting. Tanpa dibantu oleh kebijakan pemerintah, saya kira tidak akan berjalan, karena zamannya lain. Yang Wanda udah beda lagi. Kalau dulu kan kesadaran kita ya, tapi sekarang pihak pemerintah, orang tua harus mendorong, terutama dalam rangka melestarikan, memelihara dan menginventarisasi, jangan sampai punah seperti itu. Itu. Yang kedua juga bahwa Ortrad itu media untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi kita di sekolah kan sudah ada kurikulumnya seperti itu. Terus berikutnya adalah salah satunya menjadi aset lah. Itu kan kekayaan atau kekayaan budaya kita, budaya tiap provinsi punya yang berbeda-beda lah. Kita punya boles, kita punya benjang dan sebagainya. Yang terakhir adalah dalam rangka mengangkat harkat derajat bangsa kita. Identitas loh, itu identitas. Masa mau diambil lagi sama Malaysia seperti itu ya. Nah, kalau tidak dilestarikan seperti itu, saya kira untuk selanjutnya mangga pemerintah ini yang harus itu. Saya mungkin nanti organisasi KOTI, Komite Olahraga, udah sama loh dengan KONI, Komite Olahraga Tradisional Indonesia, yang sekarang sedang demisioner, sedang beku karena memang tidak berjalan. Insya Allah ke depan dengan hadirnya Pak Asep akan dengan hadirnya organisasi tersebut nanti bisa membantu secara teknis. Itu aja Bang Asep. Tambah lagi itu berarti KOTI harus siap aktif. KOTI nanti. Kalau dari saya sih sebetulnya kalau olahraga tradisional itu harapannya olahraga itu jadi bagian dari gaya keseharian gitu, style. Jadi kalau mungkin kan sekarang yang lagi happening di anak-anak muda itu kan lari, gitu kan, terus kemudian sepeda sempat ramai juga kan. Nah sekarang mudah-mudahan dengan olahraga tradisional kan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Itu tuh kalau harapan kami itu juga alternatif bagi mereka yang, saya kalau lari kayaknya agak males gitu ya. Kalau misalkan sepeda alatnya nggak punya gitu ya, makanya Ortrad itu bisa jadi alternatif masyarakat untuk kembali menyenangani olahraga gitu, kegiatan outdoor di luar gitu, seperti itu. Jadi tadi kata Pak Asep betul, ke kebugaran jasmani juga kan angka partisipasi masyarakat olahraga juga itu jadi salah satu bagian indikator kinerja Dispora gitu ya, seperti itu. Jadi harapannya tadi APMO-nya naik yang Jawa Barat, kemudian masyarakatnya kembali menyenangi aktivitas di luar gitu, jadi long life activity melalui olahraga lah, seperti itu. Itu sih sebetulnya mah simple. Benar, tapi harapan semua ya. Harapan semua. Kayaknya mesti ditambahin media sosialnya, diramein deh dia. Karena influencer tuh pada main itu gitu. Jadi kan kalau influencer udah ini mah followersnya ngikutin ya kan? Saya udah punya
rencana ke situ. Tapi step by step gitu teh. Kita harus matang dulu gitu. Gimana sih kita kelolanya seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu mentah lah, malah jadi sia-sia gitu. Kemarin kan kita udah coba dengan VAR, dengan lapangnya juga, lapang hadangnya itu menggunakan parkit Pak, yang biasa dilakukan dipakai sama futsal. Jadi aman gitu. Jadi aman, jadi lebih enak. Dan mudah-mudahan kedepannya itu hal-hal yang seperti itu bisa mengundang para influencer. Oh, menarik ternyata olahraga tradisional itu bisa diinfokan di medsosnya masing-masing seperti itu. Dan memang ya Balatora kayaknya, kalau Balatora ini adalah orang tua muda gitu yang punya anak, kan mereka juga stres sih sebenarnya kalau anaknya main gadget terus. Ini saatnya mengarahkan anak-anaknya untuk main lagi olahraga tradisional. Ya mungkin kalau generasi yang baru punya anak umur segini, mungkin mereka bisa jadi nggak ngikutin juga tuh. Belum kayaknya. Umur 20-an gitu yang baru nikah sekarang itu udah nggak zaman kayaknya. Kursus dulu gimana main nggak asin. Iya, minimal ada gambaran lah. Iya, seperti mungkin media sosialnya yang memang harus ini ya. Ya itu influencer itu ya harus. Iya. Mudah-mudahan bisa dibantu lah kita gimana ngeramu supaya informasi olahraga tradisional itu nyampe ke ibu-ibu muda, bapak-bapak muda gitu. Jangan kerja terus. Bener banget. Sip lah, jadi nanti bulan depan ya berarti ya. 27 Oktober kita lihat nih olahraga Subtitan, olahraga tradisional. Festival ya berarti ya? Bukan, silaturahmi aja. Kayak apa? Ya? Ini mah mungkin kayak undangan, invitasi lah, invitasi. Semoga lancar terus nih Pak Asep ya, Kang Diki juga semoga olahraga tradisional terus bangkit. Amin. Gak boleh punah ya di Jawa Barat ini. Harus tetap ada. Ya, dan Balatora juga semoga semakin tersosialisasi lah dengan adanya ini ya, bahwa sekarang tuh olahraga tradisional tuh ada eventnya juga, dan tersosialisasi dari SD, dan jangan sampai melupakan warisan budaya. Nah itu betul. Setuju pisan. Itu mahal ya. Mahal. Dan kata Pak Asep tadi juga jangan sampai direbut oleh negara lain. Iya. Identitas kita. Identitas itu. Oke lah kalau gitu, makasih ya Pak Asep, Kang Diki. Siap, Teh Wanda. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Sambil main gala asin. Oke, ditunggu lah pokoknya. Di event berikutnya. Oke, Balatora, itu tadi obrolan seru kita nih bareng sama Pak Asep dan juga Kang Diki seputar bagaimana kita membangkitkan olahraga tradisional. Mudah-mudahan juga untuk semua Balatora ini bisa mulai dilakukan dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Ajak anak-anaknya biar gak main gadget terus, ajak main di luar, main apa aja, seperti apa permainan tradisional itu boleh nanti tanya Kang Diki atau lihat website-nya Dispora dan lain-lainnya, semua media sosial. Dan yang pasti terus kita lanjutkan perjuangan Pak Asep, Kang Diki dan semua di sini untuk terus membangkitkan olahraga tradisional. Sampai ketemu lagi di Kompor berikutnya. Saya Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga.